Coba sedikit saya detilkan ya. Saya coba tuliskan sedikit saja. Jadi begini. Ada jannah seperti ini, bentuk tunggal. Nah. Ada yang jamak seperti ini, jannat. Ya. Jelas ya? Jannah bentuk tunggal begini, ada yang jannat. Kalau ini bentuknya tunggal, mufrad, singular. Nah. Kalau yang ini bentuknya jamak, plural. Kalau tunggal berarti satu kan? Ya kan? Kalau jamak berarti banyak, plural. Berarti beragam. Makanya tadi saya terjemahkan dengan beragam surga. Nah, kenapa bentuknya jamak di sini? Bentuk pemberiannya, surganya bersifat jamak keterangannya. Ya. Ini ingin memberikan kesan kepada ragam amal soleh. Ini. Yang dikerjakan sebagai bekal untuk mendapatkan ini. Karena itu di situ bentuk amal solehnya kan banyak. Jamak. Wabasyiril ladzina amanu wa amilu shalihat. Tuh. Amalnya jamak, amal solehnya. Beragam. Amal soleh. Bentuknya jamak juga. Oh, hati-hati, ini mahal sekali ini informasi tentang ini. Ya, perhatikan baik-baik. Kita telah mengetahui bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah berupa surga di akhirat nanti itu bergantung kepada amal ini. Nah, sedangkan indahnya Allah dan adilnya membalas, mengapresiasi setiap amal ini, setiap ragam dan jenisnya dengan aneka surga yang beragam sesuai dengan amalnya. Ya. Karena itu Masya Allah disiapkan pintu-pintunya, bahkan sesuai dengan nama amalnya, pintu-pintu amalnya. Ya, misal nanti ya ada orang sholat standar biasa, masuknya surga biasa, puasa biasa. Tapi ketika meningkat Anda, misalnya rajin nih puasa, rajin sholatnya, ningkat. Yang pertama yang pokok, ya rajin tahajudnya, itu nanti disiapkan lagi khusus. Ya, bahkan dengan pintunya, babut tahajud. Ya. Satu surga spesial khusus untuk orang-orang yang rajin tahajud. Anda rajin puasa, tingkatkan lagi. Ramadan, senang, tingkatkan. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan sebagainya. Disiapkan lagi yang indah. Babur Rayyan, pintunya. Ya, Rayyan, pintunya Babur Rayyan. Yang rajin sedekah, rajin memberi, rajin infak. Nanti ada pintunya Babus Sedekah. Ya. Dari pintu-pintu ini, ya nanti yang rajin baca Quran, rajin menghafal Quran, jadi ahli Quran, lewat nanti Aden. Ya Masya Allah. Dan ini nanti macam-macam. Ada dihiasi dulu, diberikan dulu mahkota, macam-macam dan sebagainya. Ya. Dan yang mengakumulasi semua itu, rajin sholat, rajin zakat, kemudian meninggalkan yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Dia kumpulkan, Firdaus puncaknya. Ya. Masya Allah. Makanya ketika Allah menyampaikan tentang surga Firdaus itu, kan? Dan bagi orang beriman yang sudah melekat identitas keimanannya. Bukan dengan kata kerja lagi, tapi kata benda. Qad aflahal mu'minun. Ya, akan bahagia, sukses orang-orang yang telah melekat keimanan dalam jiwanya. Kalau sudah melekat imannya, kuat iman, salatnya pun beda dengan orang biasa. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sekedar salat, tapi khusyuk dalam salat. Menikmati salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau sudah khusyuk, sudah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang enggak penting udah enggak suka, ya. Dari yang enggak penting, 'anil lagwi yang tidak ada manfaatnya mu'ridun, mereka berpaling. Sudah identitas, jadi semua manfaat tuh. Di matanya memandang yang manfaat, lisan bertutur yang manfaat. Ini enggak mudah berlatih itu. Makanya di pelajaran kita kan kemarin kita latihan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nanti dia berusaha untuk zakat. Ya zakat itu kan harus ada harta. Jadi orang ini unik nih, dia berkehidupan di bumi itu mencari harta pun untuk mewujudkan amal solehnya sebagai bekal pulang. Jadi dia kerja itu bukan untuk kaya, kaya itu cuma susulan aja, bonus aja, berkah aja, kan? Tujuan dia utamanya untuk apa? Untuk bisa zakat, bisa infak, mencukupkan kehidupan keluarga, menjaga kehormatan diri, kan? Kemudian menunaikan, menjaga waktu sholat dan sebagainya sampai Allah kemudian sampaikan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya. Nah, ini gambarannya tuh. Karena itu di sini kenapa disebutkan bentuknya jamak di ayat pertama yang menyampaikan tentang surga, Quran surah kedua ayat 25, ingin memberi kesan kepada kita, ayo kumpulkan amal soleh ini.
Ya, nanti setiap apa yang kemudian kita konsistensikan saat di bumi, kita kerjakan sebagai misi ibadah, nah itulah yang akan jadi muara kehidupan kita di akhir. Bila benar iman dan amal soleh kita. Apakah ada orang yang bisa menghadirkan semuanya ini? Nah, itu pertanyaan yang sama yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah ketika Nabi SAW memotivasi dengan menerangkan tentang ragam surga ini. Ya kan? Nah, maka kata Nabi ada. Ya, Abu Bakar kan bertanya radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata Nabi ada, dan aku berharap engkau termasuk bagian dari itu. Jadi ada yang diseru oleh semua pintu surga. Jadi semua kita ini insya Allah ya, berdasar keterangan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk detailnya. Jadi begitu pulang ke akhirat nanti, dihisab kita, ya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ada hisab yasira, ada yang dimudahkan, ada yang tanpa hisab, ada yang dapat syafaat macam-macam. Itu begitu selesai, pintu surganya manggil-manggil. Ya, jadi penjaga di pintu surga udah manggil semua. Jadi kalau kita baca hadis Al-Bukhari nanti di Kitabus Siyam, saya contohkan di bab Ar-Rayyan misalnya. Ya, Ar-Rayyan ini pintu yang bagi orang puasa. Ya, inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Al-Bukhari bahwa di surga nanti ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Ya, la yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak akan masuki ini kecuali orang-orang yang biasa puasa. Ya, fa idza dakhaluhu ughliqat. Maka ketika semua sudah masuk, ya, maka ditutup pintunya. Fanadal munadi, ya kan? Bima makna, maka nanti ada yang menyeru. Ya, menyeru. Aina as-shaimun, aina as-shaimun. Mana orang-orang yang biasa puasa, biasa puasa. Udah kelihatan tandanya, nggak bisa ngaku-ngaku. Nggak bisa, saya namanya Pak Soimun. Bukan namanya, tapi amalnya. Ya. Jadi yang namanya soim, soimun, ya, atau perempuannya soimah, soimat, misalnya kan. Kalau nggak mengerjakan amal soleh pun nggak bisa masuk lewat pintu ini. Nah, maka masuk dia ke sini, setelah masuk selesai ditutup. Ya, saya ingin konfirmasikan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil oleh semua pintu itu? Kata Nabi Muhammad SAW, ya ada, dan aku berharap engkau menjadi bagian dari itu. Masya Allah. Begitu diberikan isyarat oleh Nabi, sahabat Abu Bakar mengerti, paham. Maksudnya apa? Ya, ini bukan sekedar harapan, doa yang disampaikan Rasulullah SAW, tapi harus diwujudkan berupa ikhtiar. Akhirnya sejak saat itu, beliau membuat kurikulum hidup. Nah, ini yang ingin kita tiru. Apa kurikulum hidupnya? Beliau keluarkan beragam jenis surga. Dalam keterangan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, amalnya apa aja. Ya. Kalau kita kan sekarang baru sanggup satu, keluarkan kurikulum surga Firdaus, keluarkan kurikulum surga Aden, dan seterusnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat mulia, paling dekat dengan Nabi, sehidup, sewafat. Ya, hidupnya dengan Nabi, membersamai Rasulullah, wafatnya dikubur di samping Rasulullah. Mertua Nabi juga, mulia, menemani Nabi saat hijrah. Masya Allah. Ya, apa yang terjadi? Masih berusaha memaksimalkan ya, dirinya dan waktu yang Allah berikan kepadanya, maksimalkan ini. Maka setiap hari beliau keluarkan ini kurikulum untuk dimaksimalkan.